Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger, institusi kepolisian Republik Indonesia kembali tercoreng. Di video kali ini, seorang oknum polisi yang menjabat sebagai Kapolres terancam hukuman seumur hidup. AKBP Fajar diduga menggunakan narkoboy melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, persetujuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, hingga merekam dan menyebarluaskan video pelecehan seksual tersebut. Mantan Kapolres Ngada itu disebut melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Adapun 3 korban anak di bawah umur tersebut antara lain berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka asusila dan narkoboy. Ia dipersangkakan pasal berlapis dan ditahan di rumah tahanan atau rutan Bareskrim Polri. Mantap, luar biasa. Ini benar-benar mencoreng wajah Polri. Masa seorang Kapolres melakukan hal hina seperti itu? Gak masuk di akal ini. Ini ada apa ini dengan mereka ya, dengan beliau ini? Memang benar-benar memalukan, sangat menjijikan ini ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi setiap videonya. Ini dia, let's go. Kasus dugaan pencabulan Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma Lukman kepada 3 anak di bawah umur di Kota Kupang menemukan fakta baru. Dari hasil penyidikan, pelaku mendapati korban dari seorang agen penyalur yang berinisial F. Ia membayar 3 juta rupiah untuk jasa agen penyalur tersebut. Di sisi lain, sang anak tidak dikasih uang. Korban kemudian dibawa keliling oleh pelaku. Setelah diberi makan, AKBP Fajar kemudian membawa korban ke hotel. Di sanalah Fajar menjalankan aksi bejatnya. Yang bersangkutan mengorder anak tersebut melalui seseorang yang bernama F, seorang wanita perempuan yang bernama F, dan disanggupi oleh F untuk menghadirkan anak tersebut di hotel pada tanggal 11 Juni 2024. Baik, jadi dapat order tersebut dan dibayar atau diberi imbalan 3 juta kepada F. Untuk korban hanya dibawa main-main, jalan-jalan, bawa makan. Kasus yang menjerat AKBP Fajar ini bermula ketika sebuah video pelecehan seksual anak di bawah umur beredar di situs asusila Australia. Otoritas Australia pun menelusuri dari mana konten tersebut berasal, hingga kemudian ditemukanlah lokasi pengunggahan konten, yakni dari Kupang NTT Indonesia. Otoritas Australia pun menghubungi pejabat terkait di Indonesia untuk meneruskan laporan ke Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, muncul nama Kapolres Ngada Fajar yang diduga terlibat. Kemudian setelah memastikan alat bukti terpenuhi, tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menangkap dan memeriksa Fajar. Selain itu, tim penyidik juga meminta keterangan dari 3 anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual. Masing-masing korban berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Para korban yang kini mengalami trauma berat ini telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang. Parah. Gila, ini benar-benar nggak nyangka dan benar-benar sangat memalukan ini guys ya. Seseorang yang kita percayai untuk mengayomi masyarakat, untuk melindungi masyarakat, malah dia sendiri yang merusak masyarakat, malah dia sendiri yang menghancurkan kepercayaan tersebut gitu ya. Seorang Kapolres bukan bawahan, ini sudah pimpinan tinggi ini seorang Kapolres gitu ya. Waduh, ini apa yang ada di benaknya guys? Apa yang ada di dalam pikirannya? Masa bocah, seorang bocah 6 tahun, 13 tahun, tadi ada juga 16 tahun. Waduh, ini patut dipertanyakan ini ya. Masuknya dulu lulusan apa ini? Nyogok kah atau gimana ini? Luar biasa. Padahal Pak Kapolri sudah meminta dengan benar gitu ya, sudah meminta maaf malahan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri saat ini sangat turun drastis gitu ya. Malah dicoreng lagi, malah ditambah lagi merusaknya kepercayaan masyarakat. Ini benar-benar harusnya ini dihukum dengan seberat-beratnya ini. Kejahatan yang sangat keji.
Gila, korbannya balita, gak punya otak, pakai narkoba, jadi Kapolres, malu-maluin kepolisian. Sumpah, ini orang kejahatannya udah level paling tinggi. Korbannya anak-anak sampai balita umur 3 tahun. Jadi Kapolres, bukan contoh yang baik kalau sanksinya bukan sanksi berat. Kalau perlu ini kayaknya sanksi berlapis, bahkan sanksi seumur hidup. Gila, korbannya balita, gak punya otak, pakai narkoba, jadi Kapolres, malu-maluin kepolisian. Sumpah. Atas nama pimpinan Polri beserta seluruh keluarga besar Polri, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mengajukan permohonan maaf, dan tentunya kami terus akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dirasakan kurang oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas kinerja Polri sepanjang tahun 2024 yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat. Iya, pasti. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri dalam acara rilis akhir tahun 2024 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Malu bukan kepalang, nama Indonesia kecoreng di negara Australia gara-gara ada video bejat seorang Kapolres bernama AKBP Fajar Widya Dharma yang melakukan hal bejat terhadap anak di bawah umur yang beredar di situs dewasa. Dan ini menambah daftar panjang polisi gak bermoral gitu guys. Bukannya menjadi pelindung dan pengayom bagi masyarakat, yang malah merenggut masa depan seorang anak yang belum tahu apa-apa demi melepaskan hawa nafsunya itu. Dan itu ia pun terlibat narkoba ya guys. Bagaimana awal mula kejadian ini guys bisa terbongkar, jadi kita bahas ya guys. Nah, jadi berawal Fajar ini pesan anak perempuan di bawah 6 tahun terhadap remaja berusia 15 tahun. Lalu Fajar yang memesan ini menunggu di hotel dan melakukan kejahatan tersebut. Gak puas di situ aja, ia merekam aksinya dan menyebarkannya di situs dewasa Australia. Sang pengantar diberi imbalan 3 juta, sementara si korban gak diberi uang guys. Polisi Federal Australia yang menyelidiki video tersebut hingga diketahui lokasinya itu ada di Kupang. Lalu otoritas Australia pun menghubungi Divisi Hubungan Internasional Polri dan menyerahkan video tersebut sampai akhirnya semuanya terungkap. Oh ya, kabar terbaru ternyata ada 4 orang guys korbannya. Gila. Astagfirullahaladzim. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Iya, benar. Ini benar-benar gila ini. Sudahlah direkam, nggak dibayar pula anak-anak itu ya. Lalu dikirim pula itu videonya ke situs dewasa Australia. Gila gitu ya. Ini otaknya tuh gimana itu? Ini udah kotor ini. Udah kotor. Ini bikin malu Kapolri, bikin malu institusi kepolisian Indonesia ini ya. Yang sudah, aduh, kacau ini, asli kacau. Ini harus dihukum seberat-beratnya ini ya. Yang tadinya yang kita percaya untuk melindungi masyarakat, untuk mengayomi masyarakat, malah dia menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia gitu. Luar biasa, ini kejahatan yang bejat ini. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Propam Polri, ditemukan fakta bahwa korban dari AKBP Fajar berjumlah 4 orang. 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Ia pun dijerat dengan sejumlah pasal berlapis. Berikut pernyataan dari Karopenmas Polri, Brigjen Truno Yudo. Dalam hal ini telah tindakan tegas terhadap FWLS ex Kapolres Ngada melalui proses kode etik dan bersamaan atau simultan dengan tindak pidananya. Maka Polri juga wajib dalam hal ini melakukan langkah-langkah secara pada aspek kecermatan, ketelitian, di mana langkah-langkah ini juga dalam rangka mendasari pada hak-hak perlindungan anak secara prosedur, sehingga secara komprehensif seluruh perbuatan terduga pelaku dapat dikonstruksikan merupakan patut diduga tindak pidana terhadap kejahatan hak-hak terhadap Polres Ngada Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja menambah panjang daftar polisi bermoral bejat. Apalagi kemudian justru negara lain yang membongkar dugaan kejahatan seksual pada anak di bawah umur ini. Aksi bejat Kapolres yang kini nonaktif ini dituturkan oleh Direskrimum Polda NTT Kombes Patar Silalahi. Berawal dari Fajar memesan anak perempuan usia 6 tahun kepada remaja perempuan berinisial F berusia 15 tahun. Fajar yang menunggu mangsanya di sebuah hotel di kota Kupang ini lantas mencabulinya. Tak puas sampai di situ, ia juga merekam aksinya dan menyebarkannya ke situs dewasa di Australia. Sang pengantar diberi imbalan 3 juta rupiah, sementara korban tak diberi uang.
Polisi Federal Australia menyelidiki video tersebut hingga diketahui lokasinya di Kupang. Otoritas Australia pun menghubungi Divisi Hubungan Internasional Polri dan menyerahkan rekaman video tersebut. Tentu saja hal ini tak memungkinkan adanya celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menutup-nutupi kasus yang kian mencoreng institusi Polri ini. AKBP Fajar Widya Dharma sedianya akan menjalani penindakan etik dan pidana secara simultan. Sedikitnya ada 4 korban dari AKBP Fajar, yakni 3 orang di bawah umur dengan usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Hingga kini sudah ada 16 orang yang dimintai keterangan sebagai saksi, termasuk 4 korban. Oke, mantap, luar biasa ya. Benar-benar kejahatan yang keji nih seorang Kapolres yang tadinya dipercayai masyarakat untuk mengayomi masyarakat, untuk melindungi masyarakat, malah dia sendiri yang menjahati masyarakat, malah dia sendiri yang menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia gitu ya. Ada 4 orang korbannya, nggak dibayar, nggak dikasih uang, cuma dikasih makan doang. Habis dicabuli, malah dikirim itu video-videonya ke situs dewasa di Australia, luar negeri. Ini kan gila ini ya, si orang polisi guys. Sementara Pak Kapolri sudah wanti-wanti selalu mengatakan untuk selalu membenah diri. Tetapi anak buahnya, bawahannya malah nggak peduli. Otomatis kalau seperti ini kan Kapolri nggak ada harganya oleh bawahannya gitu ya, yang selalu membuat masalah terus setiap hari gitu ya. Sementara Kapolri Sigit selalu mengingatkan, selalu mewanti-wanti kepada anak buahnya untuk selalu membenahi diri, mengayomi masyarakat dengan baik. Tapi kelakuan anak buahnya malah seperti ini. Ini benar-benar mencoreng institusi kepolisian Republik Indonesia yang tadinya sudah tercoreng juga gitu ya. Padahal itu beberapa waktu yang lalu Pak Kapolri sudah mengatakan atensi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Republik Indonesia itu sangat turun drastis gitu ya, tidak sampai 50% gitu ya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Polri. Malah dicoreng lagi, malah dijelekkan lagi. Ini kan benar-benar gak punya otak ini gitu ya. Waduh, kacau lah pokoknya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.